mereka harus dimulai dari nol lagi ya. Untuk bisa bermain lebih baik lagi untuk di match terakhir kita di babak Liga PMSL Summer 2024. Here we go, game on. Dari garis pesawat sudah terpantau La Cobreria menuju ke arah Los Leones. Apapun itu kejadiannya, pokoknya match terakhir ini udah menjadi poin harga mati supaya head start point bagus, supaya nantinya mereka nggak overthinking. La Cobreria masih menjadi andalan sepertinya di bagian utara. Tapi PEA pun sama halnya pengen memainkan area utara juga. Sedari tadi kita tidak melihat adanya peperangan di awal ya untuk Miramar. Temponya jauh-jauh ngedrop parah. Super slow motion aja. Bahkan tim yang udah nothing tulus nggak ada pergerakan-gerakan tambahan kayak Todak. Well, Todak sedari tadi 20 poin. Gue nggak tahu apakah mereka masih punya kesempatan atau enggak untuk bisa melaju ke babak final. Karena dari segi hitung-hitungan kasar bisa dibilang kayak cuman 1% gitu kesempatan mereka. Inilah dia persebaran dari masing-masing tim yang ada di sini. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Cijel. Kesempatan Todak memang hanya 1%. Namun ingat, 1% kesempatan tetaplah kesempatan dan itu tetap akan dihitung. Karena kita tahu bersama segala kemungkinan bisa terjadi. Kemungkinan yang pertama, Todak bisa mendapatkan poin besar. Kemungkinan yang tidak kita inginkan adalah zona menuju 2 pulau kecil di sebelah kanan dari Impala. Karena kemungkinan tersebut masih bisa terjadi. Masih pengen kita lihat hal tersebut kejadian ya, zona ke 2 pulau. Karena turnamen-turnamen lain itu yang kejadian. Belum ada tuh di PMSL zona-zona aneh, zona-zona renang-renang gaming lagi belum kejadian. Terakhir tuh sempat kita lihat paling cuman kayak pemancingan doang di bagian pinggir-pinggir pantai. Tapi anyway, ini dia sudah terlihat beberapa spot-spot dan jarak yang cukup jauh. Kali ini El Pozo, tempat penghunian dari The Xavier, jauh dari zona. Entah bagaimana mereka akan melakukan rotasi. Kalau kemarin kita pantau memang rotasi mereka adalah pelan-pelan ngikutin blue zone-nya dari zona 1 sampai zona 4. Nanti begitu zona 4 mereka bakal tabrak langsung. Buset dah, ini sesama temen. Gua kira siapa kan dikejar. Bagus, actingnya bagus. Ya, sebuah permainan di dalam rotasi yang coba dibangun oleh FPA. Tanpa ada korban sudah pasti, sudah jelas sekali karena tidak mungkin memangsa teman sendiri. Klasemen mulai bergeser. Di saat ini PA ada di posisi tidak terlalu aman sebenarnya, mereka ada di posisi 16 tapi untuk mengejar PA di posisi 16 juga jaraknya agak jauh dari Todak. Sehingga harus WWCD memang Todak di match kali ini. Setelah kita melihat perhitungan-perhitungan yang ada, PA 10 poin saja mereka kumpulkan. Todak sudah mengumpulkan 20 poin. Tapi 20 poin dari Todak pastinya tidak terlalu terasa karena PA kan sudah dapat Super Sunday di minggu yang pertama. Itu yang menjadi pembeda. Walaupun memang Super Sunday minggu pertama untuk PA juga bukanlah Super Sunday yang terlalu bagus. Minggu pertama Super Sunday PA mengumpulkan 27 ya? Ya, 27. Ya, Todak saat ini aja 20. Belum sampai 7-nya tuh belum tuh. Iya, 7-nya belum. Harus pindah ke Talon dulu biar ada 7. Nah, 7-nya belum, nambah lagi 10-nya juga belum. Berarti 17 kan yang harus dikejar. Pas banget. Itu baru sekarang. Itu baru sekarang, Yeah. 17. Belum lagi kalau PA nambah ataupun ya segala macamnya bisa terjadi. Sehingga ya memang WWCD kesempatannya sulit, berat. Tapi WWCD bukan nggak pernah didapatkan oleh Todak. Todak sempat mendapatkan WWCD sehingga mereka tahu caranya untuk mendapatkan WWCD seperti apa. Berarti ini udah peperangan antara Todak sama PA ya, bisa kita katakan seperti itu. Kayak tim secret ya udahlah ya. Sorry nih, cuman jadi tim tambahan doang di Super Sunday. Karena udah dikasih kesempatan berkali-kali tim secret, tapi nggak dimanfaatkan. Dia rotasi nih, rotasi keculik, rotasi keculik. Nah ini malah yang keculik Todak. Wah ini nih biasanya nih, beban banyak pikiran, match banyak pikiran. Sudah mulai kejadian di Todak. Tam sudah mulai terculik, sudah menjadi first blood buat RRQ. Rotasi dari Todak ternyata nyerempet pemain-pemain RRQ yang main di bagian utara dekat dari water treatment. Dan statistik dari Link sudah mulai muncul juga. Cuek nampaknya dari Todak dan kawan-kawan setelah mengambil HDP dan break dan sekitarannya. Ternyata buat nyalip RRQ ini agak sulit ya. Nyalip rotasi gerakan RRQ sempat kelihatan, sempat terpantau. Tapi kali ini komit, push langsung ke truck stop. Tempat parkir truk sama bis. Ya, dan juga kalau kita ngomongin secara liga, karena memang ini sudah ada di penghujung liga sehingga kita bisa mulai mengkomparasi antara liga season kemarin dan juga liga season ini. Di season kemarin
ada sebuah catatan tersendiri. Mari kita melihat bagaimana upaya dari Nerpeko tadi. Mudah saja untuk mendapatkan satu pemain, yaitu Tam dari Todak, membuat seperti yang Cicil katakan semakin susah Todak mengumpulkan poin-poin tinggi, mengejar poin dari tim PA. Oke, lanjut. Di season kemarin ada 5 tim yang tidak pernah main di Super Sunday. 5 tim tersebut adalah Todak, Grid VIP, Roy, Pea, dan juga Yudu Otu. Ya. Di season ini ada sebuah peningkatan sebenarnya dari segi kompetisi. Kompetisinya lebih sehat, kompetisinya lebih kompetitif, karena hanya 4 tim saja, berkurang 1 tim yang tidak bermain di Super Sunday selama 3 minggu liga. Di season ini yang tidak bermain di Super Sunday hanyalah 4. Itu adalah Grid VIP tetap, Roy juga tetap, Yudu Otu tetap, tapi bukanlah Pea atau Todak, melainkan Geek Fam Malaysia yang tidak bermain di Super Sunday. Sehingga 4 tim itulah yang tidak bermain di Super Sunday. Ada peningkatan dari 2 tim secara luar biasa, peningkatan dari Todak dan juga peningkatan dari Pea, karena mereka akhirnya bermain di Super Sunday season kali ini. Tapi penurunan drastis juga dirasakan oleh salah satu tim dari Malaysia, yaitu Geek Fam. Ya, itu gue nggak tahu sih apa yang terjadi dengan Geek Fam Malaysia. Apakah karena kata orang-orang diprediksi atau bagaimana? Saya tidak tahu ya. Tapi memang kalau kita ngomongin Geek Fam Malaysia, mereka tidak merubah sama sekali loh rosternya. Masih dengan Aizen, Demrut, Snaps, Mika, Sonix, Audrey. Analisnya pun masih sama, Khairul yang season lalu dia jadi MC-nya, ya kan? Malah tidak ada perubahan ini membuat mereka buruk. Padahal sebenarnya ada perubahan, Mika akhirnya main kan? Iya, tapi kan kalau misalkan kita bayangin ya, kayak tim-tim contoh deh kayak Altrigo Ares gitu kan, gak ganti, masih bagus. Boom gak ganti, masih bagus. RRQ juga masih oke, masih bagus gitu. Malah Geek Fam gak ganti tuh malah hancur. Itu kan aneh gitu. Pergantian terjadi dari Mika yang awalnya di nonaktifkan seperti halnya Veksi di tahun ini untuk Pikmi, menjadi diaktifkan kembali Mika. Tapi ya memang sangat disayangkan tidak ada sebuah pergerakan bagus untuk tim Geek Fam. Mereka hanya bertahan di posisi last chance dan selalu gagal lolos menuju ke babak selanjutnya atau babak Super Sunday. Tidak ada poin di liga untuk Geek Fam dan memastikan mereka tidak bisa bermain di Grand Final. Saudara dari Geek Fam yaitu Sam9 yang sedang berupaya, sedang melaju menuju gudang Hejo. Salah satu pemain Loyu sama Dep tertahan di gudang Hejo, tidak melakukan pergerakan tambahan, tidak seperti Yuhai yang kali ini dikirim menjadi palang pintu. Ya, dan nampak hanya Yuhai saja yang berputar duluan, scouter di bagian depan, sementara 3 temannya masih ada yang looting, masih ada yang nahan di bagian belakang. Lain hal ya, kalau yang lain tuh banyak melakukan pergantian player. Kalau Semna itu manajemen yang ganti. Manajemennya diputer-puter sama mereka. Jadi Drax itu jadi konten kreator. Tadinya kan analis kan? Drax itu jadi konten kreator. Terus analis diganti sama Sly Didi yang dulunya coach. Pasha jadi manajer, dulunya coach. Superboy yang jadi coach dari manajer jadi cadangan player juga. Nah, Superboy itu yang paling suka bikin konten di TikTok. Ya, betul sekali. Sering dibandingkan jadi coach lebih cocok jadi BA ya sebenarnya, karena kontennya menghibur sekali. Biu-biu dong. Ya, itulah yang kita lihat. Dan sebenarnya cukup efektif sejauh ini, dan yang ngomongin Sam9 sih mereka dilepasin aja udah kayak masih bagus ya, itu. Ya akan tetap bagus karena dari segi individual pemain-pemainnya ini adalah pemain-pemain berkualitas di Malaysia untuk saat ini. Ada sebuah tembakan, Olio tumbang, tapi balasan juga terjadi. Ini adalah fight yang berbeda, fight yang melibatkan 2 tim. Di late game tadi bertemu terlalu cepat. Base tumbang 1 pemain, 2 pemain hilang dari tim Base. Hilang dua-duanya secara instan, tidak ada bantuan, tidak ada balasan sama sekali. Bahkan terlihat begitu mudah untuk Bigetron mengamankan saja. Tapi ada yang dicuri. Turnike ternyata mencuri eliminations menuju ke arah 1 pemain Face Clan, karena memang posisi dari Infinity ada di bagian atas, di bagian Hyperground. That's why dari Infinity enak saja mereka untuk bisa mengendalikan area sekitaran yang di bagian atas Impala. Tapi kali ini dari RRQ berkata dengan 1 tim, yaitu PA. Tim yang sempat kita bahas juga, dan tim yang lagi membutuhkan poin juga. Agak sedikit agresif nampaknya pergerakan mereka, tapi belum membuahkan hasil karena memang dari RRQ mereka langsung tarik mundur ke arah bagian belakang, tidak mau melakukan inisiasi fight. Sam9, 1 pemain yang tadi sempat kita bahas, Loyu, hilang. Dengan begitu cepat di match kali ini, akan dinantikan apa lagi yang bisa diupayakan oleh para punggawa-punggawa Sam9. Bigetron cukup aktif dengan 2 elimination di awal match. Tim Secret sudah mendapatkan 1.
Kembali upaya dilakukan lagi dan lagi. Satarles 289 peluru ada di tasnya. Ganti yang tadinya ada di high ground saat ini berada di area bawah lower ground. Tembakan terjadi lagi dan lagi, tumbang di area yang terlalu terbuka. Shadow mudah pastinya untuk menjadi cemilan dari Nemcute. Iya, karena memang itu udah kayak samsak tinju coy. Kelihatan dengan jelas tidak ada barrier sama sekali dan harusnya Nemcute bisa melakukan revive menuju ke arah GK dengan mudah. Seperti tidak mau terjebak di masa lalu, tim Secret sadar gak bisa nih kehilangan satu pemain, gue harus cepat-cepat revive. That's why itulah yang mereka lakukan, dan bahkan dari The Xavier pun akan melakukan meta cuek saja. Mereka bakal langsung nyelonong boy aja masuk ke arah bagian tengah, gak peduli sama tembakan apapun. Mau Yudo Alliance kayak yang nembak, mau tim Secret kayak yang nembak, bodoh aja. Pokoknya gue harus bisa dapetin tengah. Tapi masalahnya, ini kalau teman-teman bisa lihat map reveal ya, tengah dari zona itu udah rame banget, dan di Xavier lah penghuni atau tamu yang paling terakhir datang. Dan lihat bagaimana tembakan dari Ponbit sudah menumbangkan satu pemain, tapi Lambert bisa membalaskan tembakan menuju ke arah Ponbit juga, dan Razy down. Ya, kita lihat Impala yang nampaknya akan menjadi magnet zona. Dan kalau kayak gini keadaannya, area Bukit Impala di belakang ataupun di area gereja bisa diisi. Visionnya akan cukup luas menuju ke arah perkotaan. Nantinya akan kita lihat bersama keputusan dari masing-masing tim seperti apa. Tembakan, flash, dan melakukannya sudah terlihat, tapi render saja. Itu render harusnya, karena nembaknya menuju ke batu. Kelihatan ada orang di belakang lagi ngepron, tapi giliran ditembak nggak kena. Seringkali memang Miramar seperti itu yang kita alami. Kalau kalian beberapa kali push rank di Miramar pasti sempat mengalami kejadian serupa. Ya, karena memang kering Miramar, jadi butuh tetes obat mata supaya ngeliatnya lebih jelas ya. Memang hal seperti itu kejadiannya adalah ngerender, tapi itu menjadi informasi sebenarnya. Enaknya adalah kita jadi tahu posisi lawan, at least ada di bagian mana, walaupun ada obstacle, tapi masih bisa dipaksakan. Itulah sebabnya dari tadi tim Flash gak berhenti-berhenti nembakin terus tempat tersebut. Tapi masalahnya di sini Boom Esports lagi menjadi bulan-bulanan juga. Yami down, Ponbit di bagian belakang hampir kena tembakan, hanya bisa memanfaatkan res-resan smoke saja. Lagi-lagi granat masih terus dilontarkan juga. Toda mengunci pergerakan Boom. Ponbit pahit. Ponbit berharap dia tidak terlihat, masih gesrek-gesrek aja, berusaha untuk mendekat menuju ke arah bagian broken wall-nya. Beruntung dua granat yang dilemparkan menuju Ponbit. Terlalu jauh lemparannya. Tidak ada yang kena. Tapi hati-hati, pantulan granat bisa berbahaya menuju ke Ponbit. Untungnya yang mantul bukanlah granat, tapi hanyalah smoke semata. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 smoke yang sudah di pop up untuk menyelamatkan satu nyawa bernama Ponbit. Gocekan demi gocekan dilakukan. Ponbit narik dia, berhasil harusnya touchdown menuju area dari Boom. Berada di satu rumah yang sama dengan kawanan serigala yang lain. Regroup berhasil dilakukan, Ponbit selamat. Langsung berlindung menuju ke arah sarangnya, dan Flyboy mencari informasi lebih lagi. Karena memang kalau kita pantau posisi dari Boom ini persis di tengah perkotaan. Impala harga tanah naik, semua masuk ke arah Impala, bahkan area perbukitannya, pinggirannya pun ramai. Kali ini sudah ada dua tim berdekatan, Talon dan juga NKT. Ada satu granat yang dilontarkan, belum cukup, tapi ternyata splash damage-nya bisa menumbangkan seorang Mr. Joe. Ini adalah opening frag yang baik. Viseri akan memberikan tekanan menuju ke bagian second floor-nya. Ternyata NKT ada di bagian bawah, hampir kelihatan. Masih ditunggu saja. Turun ke arah bagian bawah. Ninja Warrior movement sedang dilakukan oleh Miseri, tapi ada Bagi yang menghalangi. Bahkan dari Yoru pun akan melihat menuju ke arah bagian tangga. Lolos satu pemain dari NKT, malah The God masih bisa melakukan seorang Miseri. Ini cilaka Yoru menembak menuju ke arah bagian dalam. Ada di bagian kiri, tembakan bertubi-tubi tidak henti-hentinya membuat Talon selamat saat ini. Talon berhasil menyelamatkan diri mereka. Ada sebuah evakuasi yang coba dibangun oleh punggawa-punggawa Talon. Terkena blue zone. Harus dimanfaatkan situasi ini. Jangan biarkan adanya space menuju ke area dalam zona. Gatekeep saja di zona. Tunggu saja. Cepat atau lambat pasti akan terkikis dengan zona yang terus menuju ke Impala. HP dari NKT tidak akan prima saat ini. Ya, karena mau bagaimanapun juga mundur. Kena maju, kena NKT. Tidak bisa kemana-mana. Sementara waktu juga. Satu pemain yang sakit perut Miseri masih bisa diselamatkan. Dan NKT kembali kehilangan satu pemainnya, atau down satu pemainnya, The God, karena emang blue zone-nya agak menyakitkan. Spider Fortan. Kenapa jadi Spartan? Spider Fortan. Yang menjadi pilar terakhir dari NKT. Kayaknya nggak ada niatan nge-revive dari Spider Fortan, coy. Karena udah masuk stage keempat. Atau justru memang ini adalah strategi yang dimiliki oleh NKT, memberikan semua healingan yang dimiliki oleh pemain yang knockdown tadi
kepada seorang Spider-Tan sehingga ya udah tinggal Spider-Tan menyelesaikan match ini dengan healing saja. Tapi mengingat tim masih 16, berapa banyak healingan yang diperlukan untuk sampai akhirnya menuju ke late game. Itu yang jadi masalah, kau udah tahu pada nahan semua. Dan Talon bakal cuek aja, nggak peduli apa yang terjadi di belakang, bakal terobos aja lah masuk ke arah bagian dalam. Ada Semnan yang menjadi pawang zona atau satpam zona, turun ke arah bagian luar, tapi red space-nya down karena tembakan dari seorang Yuhai. Kenny pun menembak, Kenny pun berusaha untuk mengcounter, tapi Misery masih menggocek di bagian dalam. Tapi tim Secret ikut-ikutan dari bagian kejauhan. Axel masih bisa menyelamatkan nyawa dari Talon, tapi Kenny lagi-lagi satpam zona yang menyakitkan. Kenny berulah, tapi Axel pun mulai mendekat menuju ke arah bagian rumah bata. Tim Secret join the fight. Inilah dia Axel, sang satria peningit, sang penyelamat yang seringkali menjadi pahlawan untuk timnya. Axel bersama dengan Yoru, dua pilar penting yang dimiliki oleh Talon. El Unggas mencoba untuk mendapatkan satu pemain dari tim Secret. Belum ada knockdown, justru Axel yang tumbang terlalu cepat, terlalu mudah. Terlalu mudah pertahanan Talon untuk dibongkar oleh tim Secret yang memang spam dengan S12K. Masalahnya Yoru masih nanjau di Mato, masih ada di belakang. Itulah sebabnya terlalu mudah untuk tim Secret. Masih bisa mempreteli pemain-pemain yang terpantau di bagian depannya. Tapi saat ini Rosemary pun, gua nggak tahu ketembak dari mana begitu low Rosemary. Sementara 3 pemain dari Sam9 masih terus nahan di bagian dalam rumah bata. Terjadi ledakan maut. Granat demi granat dilontarkan. Alter Ego siap menjadi third party. Tapi saat ini dari Nemcute pun melemparkan kembali granat menuju ke bagian depan. Tapi dari bagian belakang Spider-Tan sudah mulai melakukan backstep menuju ke arah Rosemary. Tembakan, lagi-lagi tembakan. Yang diupayakan granat sebenarnya bisa lebih efektif, tapi apa daya, sudah diterobos, masuk. Jika tidak bertahan, S12K-nya tidak bisa digunakan dengan begitu leluasa. Kenny, healing terlebih dahulu, menjadi prioritas utama untuk pemain dari Sam9. Kenny dan juga Yuhai, dua pemain yang tersisa. Namun di sisi yang berbeda, juga ada dua pemain untuk tim Secret, satu tumbang. Satu yang lain juga ingin ditumbangkan. Selesai sudah tim Secret. Bisa dipulangkan harusnya, atau justru masih bertanya, sudah pulang menuju lobby. Walaupun dominating, tapi itu tidaklah cukup untuk mereka. Mereka selesai dengan Sam9. Tapi masalahnya Alter Ego pun ingin mendapatkan pundi-pundi poin dari rumah bata tersebut. Satu granat sudah mulai dilontarkan kembali. Confirm elimination mereka dapatkan dengan Rosemary. AKM-nya begitu menyakitkan. Masih ada follow up. Pergerakan Rosemary mencari kembali. Tidak puas hanya dengan satu. Pingin lebih lagi. Yuhai terpojokan. Last man standing dari Sam9. Masih belum terdeteksi. Bahkan pemain-pemain dari Alter Ego Ares sudah menyebar. Ada Alpha dan Boychill yang diutus untuk bergerak lebih dalam lagi. Sementara Rosemary sepertinya sudah mulai di-call oleh teman-temannya. Udah cuekin aja. Gudang tersebut gak worth it. Lebih baik mereka set up untuk menjaga Yoru dan juga Yuhai. Bersabar. Tunggu dulu. RRQ ada di kanan. RRQ punya zona dan mereka menjadi tim yang paling beda pemikirannya dibanding mayoritas tim. Karena area kanan, area timur kosong sekali dan mudah untuk RRQ bertahan di tempat tersebut. Namun nantinya zona yang akan menentukan menuju ke mana tembakan bisa diupayakan. Terdengar sekali ada AUG yang dimanfaatkan oleh salah satu pemain. Adam ternyata yang pakai AUG, jelas suaranya. Ya, RRQ ada di bagian kanan, sepi banget, gak ada yang ngehuni. Hoki zona. Hoki zona RRQ. Ya. Meta tidak boleh dipuji secara sembrono. Tapi di sini yang melakukan tembakan sembrono adalah Lapar. Menuju ke arah satu pemain boom lagi. Razy down, menyisakan 2 lagi yang terakhir. Masih ada Ponbit di seberang sana dengan low health-nya. Entah bisa healing atau enggak. Entah masih punya heal bandage atau tidak. Tapi yang pasti sejauh menjaga setelah penjemputan terjadi tadi. Sudah hilang satu persatu. Sam9 bertahan dengan 5 elimination. Poin dari Sam9 cukup untuk final, tapi apakah akan tinggi headshot poinnya? Hitung-hitungannya akan terjadi setelah match ini. Ya, itu dia karena semua masih ada yang bermain. Masih ada banyak tim yang bermain maksud saya. Dan masih bisa disalib juga poin dari Sam9 karena tim Flash masih lengkap dengan 4 pemainnya. Todak pun ternyata masih selamat juga. Bahkan selisih poin masih terlihat dengan sangat jelas. Impala begitu ramai. Diisi oleh pemain-pemain yang bertahan. Boom, terjepit. Ada Todak di bagian kiri, ada Bigetron di bagian kanan. Tidak bisa sembrono, tidak bisa ugal-ugalan bergerak. Sementara waktu nge-hold posisi adalah wise choice untuk Boom. Sabar adalah kunci untuk sementara waktu. Karena kita masih belum tahu apakah nanti zonanya masih menuju ke arah perkotaan
atau keluar dari perkotaan. Kalau keluar dari perkotaan Impala, ini yang bakal tersenyum dengan lebar itu adalah tim-tim yang ada di bagian atas, Infinity contohnya. Atau mungkin Alter Ego Ares yang bermain di bagian outer seperti gameplay mereka pada biasanya. Dan juga dari PEA, mereka menjauhi keramaian. Dan terpantau saat ini Yoru sebagai last man standing dari Talon masih selamat. Belum adanya indikasi untuk melakukan penyerangan atau melakukan backstep menuju ke arah Alter Ego Ares. Tapi kamera kembali menuju ke arah PEA yang tadi sudah gue bilang mereka ada di bagian utara. Mereka menjauhi peperangan, mereka menjauhi keramaian, menjadi introvert untuk sementara waktu. Tapi saat ini, yang semakin hari semakin dekat, Vampire dengan The Xavier. Xavier tanpa suara, no sound mereka. Inilah penentuannya. The moment of truth. Kemanakah Zona akan memilih dan ternyata RRQ ketiban Zona harus cepat. Keputusan RRQ harus sekarang. Decision making harus diambil oleh RRQ. Apa decision makingnya? Apakah mereka regroup? Apakah mereka akan tetap nge-split? Karena jika nge-split berarti dari segi defensif agak sedikit longgar meninggalkan ruang. Tapi kalau nge-regroup menurut saya ini bisa dimanfaatkan zona yang didapatkan oleh RRQ. Apalagi ada compound yang bisa diambil di areanya Nerpeko. Ya, karena mereka harus solid ya kan. Harus bermain dengan 4 orang kalau udah masuk mid to late game. Itulah yang kebanyakan terjadi gitu loh. Teori-teori yang kebanyakan terjadi. Tapi balik lagi nanti eksekusinya seperti apa kita akan saksikan karena sementara waktu masih ramai di bagian Impala. Masih saling berebutan jalur emergency exit atau jalur evakuasi. Nggak tahu mau lewat mana karena sebenarnya satpam zonanya udah tersebar di mana-mana. Ada Bigetron yang udah mulai menjaga bagian perumahan. Lalu juga sudah ada Infinity yang bermain di bagian pegunungan. Salah langkah dikit ini bakal gampang sekali ke take down. Apalagi kalau mereka nggak punya smoke. Tapi sejauh mata memandang dari Face Clan hanya menyisakan 2 pemain. Bahkan Leon DZ saja sudah mulai terdeteksi oleh pemain-pemain Bigetron. The Xavier akhirnya membuka tembakannya menuju ke arah pemain-pemain Vampire dan swap. Hampir dia tumbang tapi masih bisa digocek. Dibandingkan menggunakan senjata lain, Swaps di hari ini terlihat beberapa kali memang memilih AKM. Sebuah pilihan yang cukup tidak biasa untuk hari ini karena mayoritas biasanya menggunakan UMP. Dan kalaupun senjata AR yang diambil adalah Scar L ataupun M4 peluru hijau. Jarang kita melihat ada yang menggunakan AR peluru coklat. Namun baru diomongin langsung ganti M4. Ah bener. Berarti yang tadi adalah sebuah kepepet dari Swaps, nggak dapetin M4, langsung mengganti dengan M4-nya. Lambor keluar dari pertahanannya, keluar dari compound-nya, langsung dilumat habis oleh Quan Chi. Ya, karena memang mau bagaimanapun juga dari tim Flash harus maksain dirinya masuk, harus memaksakan peperangan ini. Tapi setelah melempar granat, kabur. Oh, lempar batu sembunyi tangan. Itulah yang dilakukan oleh tim Flash. Sudah timpuk, cabut. Tuh kan cabut EG dia. Ya, dia tidak melanjutkan lagi perangnya, meninggalkan sendirian saja Gawa dari Xavier, karena memang ini adalah follow up dari Circle. Circle-nya sudah mulai menutup dari segi blue zone-nya, membuat tempat yang akan diambil diperebutkan oleh masing-masing tim. Apalagi tempatnya memang kalau boleh jujur tidak terlalu enak dan tidak terlalu banyak ketersediaan lahan saat ini. Apalagi kalau mau nge-retake itu kayak usahanya tuh try hard banget karena berliku-liku juga, terennya susah. Tapi nampaknya Talon sudah terhenti poinnya di angka 38. Tidak ada lagi poin yang mereka bisa bawa karena tadi Yoru sudah tertangkap basah posisinya sebagai last man standing. Nice try buat Talon. Dan sekarang kita bakal fokus dengan 12 tim yang masih tersisa. Flash, Batman, terus bertubi-tubi melontarkan nade-nya, connect, mendapatkan 2. 2 pemain sangat luar biasa. Batman sekali lempar dapat 2. 2 kali lempar bisa rata. Namun apakah ia 2 kali lempar akan segera meratakan pemain-pemain PEA yang sedang berusaha, sedang berjuang, sedang deg-degan juga. PEA harus mendapatkan poin untuk membuat mereka lolos ke final. Kalau memang itu terjadi, berarti grafik dari PEA, lonjakan dari PEA begitu tinggi. Ketahuan di mana posisinya, PEA akan segera dilumat dan selesai sudah harusnya perjalanan PEA di season kali ini. Di babak liga, hitung-hitungan akan segera terjadi. Walaupun ternyata masih ada pemain terakhir dari tim PEA. Di saat kita akan menyaksikan RRQ bersama dengan Alter Ego bertemu, tembakan terjadi kembali. Hunt for you dari atas, mendapatkan 1-2 pemain, tapi apa daya, didapatkan juga seorang Hunt for you oleh pemain-pemain dari lawannya. Masing-masing tim hanya menyisakan 1 pemain saja. No Mercy versus Rosemary. Siapakah yang akan memenangkan area ini? Tembakan bertubi-tubi dari Rosemary. Menekan pergerakan dari No Mercy, tapi No Mercy memasang 1 granat. Siap dilontarkan. Persi di depan muncul dari Rosemary, tapi masih bisa dihindari kembali. Tembakan, refleks, dihindari. Rosemary menembak masuk ke arah bagian dalam, tapi naik ke arah bagian atas. Kelihatan gila refleksnya coy Rosemary. Meratakan RRQ dan RRQ
RRQ pulang. Rosemary, pahlawan yang datang di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Famas juga dimanfaatkan oleh Rosemary. Senjata yang ada di airdrop, dan kita melihat juga bagaimana saat ini Todak bertahan. Todak jika pulang, mereka tidak akan cukup poinnya, tapi Todak bertahan. Todak masih ada, revive masih bisa dilakukan. Game on untuk Todak. Todak seakan-akan kerasukan kembali, tapi saat ini ada satu granat, dua granat yang sudah mulai dilontarkan menuju ke arah bagian rumah. Masih bisa healing, sempat, punya waktu. Tim Flash lah yang akan menjadi obstacle berikutnya, sama halnya juga dengan BTR yang siap untuk menjegal perjalanan Todak, yang siap untuk menghapus mimpi Todak bermain di Grand Final. Tapi lihat bagaimana Satarlas pun ditahan pergerakannya oleh granat dari seorang Cleon. Menahan posisinya, tapi Laparlas juga tertangkap basah. BTR pulang, BTR rata, dan Todak bertahan. Todak masih ada kesempatan. Todak langgar. Siapa lagi yang akan mereka langgar? Di mana lagi yang ingin mereka dapatkan? Kesempatan apa lagi yang akan dimanfaatkan oleh Todak menjadi sebuah cerita di match yang terakhir? Sebuah kesempatan. Deg-degan pastinya, lemes pastinya, dengkul dari fans Todak, tapi apa daya? Saat ini Todak dipulangkan oleh Batman. Pemeran antagonis untuk Todak adalah Batman dari tim Flash. Ternyata Batman kali ini tidak menjadi superhero, menjadi super villain untuk Todak. Sangat disayangkan, tapi Alter Ego Ares masih bertahan dengan 3 pemainnya. Sama halnya juga dengan tim Flash, sama halnya juga dengan tim Infinity. Tapi Quan Chi menangkap satu pemain dari Alter Ego Ares, Rosemary. Tertunduk lemas dia, Alter Ego Ares hanya menyisakan 2 saja. Alpha dan juga Hans For You masih belum terdeteksi ada di bagian mana, karena terpantau saat ini Gata nih bertemu dengan pemain-pemain tim Flash yang ada di bagian bawah. Hans For You dibangkitkan kembali oleh sahabat karibnya, yaitu Rosemary yang tadi menjadi pahlawan atas derby panas antara Alter Ego bersama dengan RRQ. Gatani loncat satu persatu anak tangga dia pijaki untuk turun untuk mencari pemain-pemain dari Flash yang hanya menunggu saja. Revive sedang dilakukan oleh Flash, berhasil revive-nya. Kembali bangkit dengan 4 pemain, healing terlebih dahulu diupayakan oleh Flash di saat Alter Ego hanya coba bergerak saja. RRQ yang harusnya ketiban zona di sebelah kanan gagal memanfaatkan keuntungan tersebut. Karena yang nabrak mereka bukanlah tim kaleng-kaleng, yang nabrak mereka adalah Alter Ego Ares, Dewa Perang. Inilah yang mengerikan, tapi masalahnya Dewa Perang lagi tidak prima kondisinya. Hanya ada 2 saja. Alpha, pemain asal Kalimantan, dan Hans For You, pemain asal Padang saat ini yang masih bertahan. Sementara tim Flash lengkap dengan 4 pemainnya, tapi utilities mereka tidak lengkap. Hanya ada 1 granat di tas dari tim Flash. Sementara Infinity pun sama, kosong tasnya. Tidak ada utility sama sekali, dia hanya bisa memanfaatkan tembakan-tembakan, weapon-weapon mereka. Yang saat ini Gatani sedang upayakan mencari info di manakah letak posisi dari tim Flash. Angle-nya nggak kelihatan sama sekali. Sedari tadi memaksakan, aduh pengen lihat angle, tapi Gatani nggak dapet celahnya dari tadi, Sanskoy. Late game kita sama, mirip setidaknya dari match kelima dan juga match yang keenam. Ya. Ada tim yang di atas, sementara 2 yang lain di bawah. Namun bedanya saat ini angle-nya tidak terlalu curam. Kalau tempatnya Bigiotron tadi curam sehingga nggak bisa ditembak secara langsung, granat-granat dimanfaatkan. Kalau ini masih bisa kelihatan, yang ada di atas bisa kelihatan, bisa ditembak. Dan sudah mulai ditembak sebenarnya. Flash mengetahui di mana posisi dari Infinity. Sudah ketahuan tapi belum connect secara paripurna. That's why Blue Zone sudah mulai memaksakan pemain-pemain yang ada di bagian pinggiran zona harus bergerak. Alter Ego yang akan menjadi penonton ketika mereka semua berperang. Jangan sampai ada yang knockdown Alter Ego Ares. Harus menjaga badan mereka. Tapi Alpha membuka tembakan. UMP-nya connect menuju ke arah seorang Tiger X. 1 poin masuk untuk Alter Ego Ares. Alpha kembali bertahan. Hans For You ada di sana. Bisakah dia mempertahankan posisinya? L rendang yang akan kita saksikan. Permainannya seperti apa? Gata didapat 1. Bisa ngupset lagi Gata nih. Harus memanfaatkan angle ini karena angle-nya terbuka, tapi Blue Zone akan menutup dengan sempurna. Lagi-lagi zona. Lagi-lagi Blue Zone yang akan menjadi MVP. Yang akan menyakitkan bagi tim-tim yang bertahan. Apakah bisa tertakedown di udara? Tersungkur di udara. Tembakan terjadi kembali, chaos sekali late game kita. Oh, hanya tersisa 2 tim saja, tim Flash. Pencet Alter Ego Ares, tapi Alter Ego Ares sudah mulai terdeteksi. Ada blind spray through the smoke, tapi 1 granat dari Alpha.
gocek tipis gak sih? 1 melawan 2. Hal yang sangat memungkinkan untuk Alter Ego Ares, tapi Alpha mempermainkan kembali pemain terakhir dari tim Flash dan rata. Sudah Alter Ego win the fight. Alter Ego Go, go, go! The God of War! Inilah